Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera teman-teman guru dan calon guru yang hebat, serta siswa-siswa SD, mungkin juga orang tua bisa melihat video percobaan ini. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan aktivitas percobaan sederhana fisika, khususnya pada materi pemanfaatan energi alternatif, energi listrik alternatif. Kita tahu bahwa salah satu bentuk energi adalah energi listrik. Energi listrik dihasilkan dari sumber energi listrik, di antaranya biasanya ada baterai, aki, juga generator dan lain sebagainya. Itu semua adalah sumber energi listrik. Nah, energi listrik bisa habis dan sulit untuk dikembalikan lagi, maka dibutuhkan pemikiran energi pengganti, yaitu energi listrik alternatif. Nah, sahabat guru dan calon guru, orang tua serta siswa-siswa SD yang hebat, ini kita mencoba salah satu energi listrik alternatif. Ternyata kentang, ya, tumbuhan atau buah kentang itu juga bisa kita jadikan sebagai salah satu sumber energi listrik alternatif. Nah, mari pada saat ini kita coba apakah benar bahwa kentang ini bisa kita jadikan sebagai sumber energi listrik alternatif. Jika memang benar iya bahwa kentang bisa dijadikan sebagai salah satu sumber energi listrik alternatif, tentunya dari bahan kentang ini bisa mengalirkan arus listrik atau mengalirkan listrik. Kita buktikan nanti apakah bisa digunakan untuk menyalakan lampu ini. Ini adalah lampu LED. Nah, tujuan kita percobaan ini adalah kita ingin membuktikan apakah benar bahwa kentang itu bisa kita jadikan sebagai salah satu sumber energi listrik alternatif. Alat dan bahan yang dibutuhkan, alat-alatnya ada paku, ada kabel, ada penjepit buaya seperti ini, penjepit buaya, ada kabel, kemudian ada paku, ada uang logam kuningan. Ini yang akan nantinya kita jadikan sebagai berfungsi sebagai kutub-kutub dari sumber energi listrik alternatif yang akan kita gunakan. Nah, bahan yang kita butuhkan adalah kentang itu sendiri, kemudian ada lampu LED. Lampu LED ini macam warnanya banyak, ada warna putih, ada warna kuning, ada warna biru, ada warna hijau, ada warna merah. Tapi kita coba kita cari yang warna merah, kita gunakan yang warna merah karena warna merah ini tidak terlalu membutuhkan tenaga yang cukup besar, energi yang besar, sehingga mudah untuk kita gunakan untuk pembuktian supaya bisa lebih cenderung berhasil percobaan kita. Ini kita mulai percobaan, kita tancapkan paku seperti ini ke dalam kentang, kemudian sebagai kutub katodanya, kemudian uang logam sebagai kutub anoda. Begitu. Katoda, kita ingat berarti katoda adalah kutub negatif, sedangkan yang anoda adalah kutub positif. Ya, kita ingat kembali, arus listrik itu
Kalau di luar baterai itu masuk ke rangkaian dari kutub positif ke kutub negatif. Dari kutub positif masuk ke rangkaian, beban-beban yang dirangkai, kemudian kembali ke kutub negatif dan seterusnya. Tetapi di dalam baterai itu sendiri terjadi proses perpindahan ion-ion yang terjadi dalam baterai itu sebalik dari negatif ke positif. Kalau di luar baterai, di dalam rangkaian itu dari positif ke negatif, tetapi di dalam baterai itu sendiri terjadi perpindahannya, arah perpindahannya elektron itu dari negatif ke positif gitu ya. Nah sekarang kita mulai mencoba merangkai. Kita awali dari kutub, silakan Mbak dicoba dibantu untuk ditentukan. Nah ini kutub negatif katoda. Ingat, kita sebelum kita rangkai dengan beban lampu, kita setting, kita rangkai dulu kentang-kentang yang akan kita jadikan sebagai sumber energi listrik alternatif yang kita gunakan. Mengapa kita menggunakan 3 kentang? Karena sebelumnya kita coba hanya 1 kentang, ternyata belum bisa berhasil karena kurang kuat, sehingga kita menggunakan 3 buah kentang, sehingga kita seri negatif dari kutub positif anoda, ayo Mbak, ini Mbak, kemudian diseri masuk ke negatif dari kentang kedua. Anggap aja ini seperti baterai, ini baterai 1, baterai 2 dan baterai 3. Kita seri supaya mengapa? Jika baterai itu kita seri, maka tegangannya akan semakin besar. E-nya dijumlahkan, E1 tambah E2 tambah E3 begitu. Nah sekarang sehingga kita serikan kentang 1 dari kutub anoda, kita hubungkan ke kutub katoda, kemudian masuk ke kutub anoda lagi, kemudian masuk ke katoda lagi, kemudian keluar dari kentang 3. Jadi kemudian sekarang dari luar baterai baru kita rangkaikan dengan beban lampu LED. Ingat sobat guru dan calon guru serta orang tua dan siswa, kita biasanya kadang-kadang bisa jadi bingung. Ini lampu LED ini ada 2 kaki. Mana ya yang kutub yang positif, mana yang negatif? Nah, ini dari pabriknya sudah diberikan tanda yang berbeda melalui panjang yang berbeda. Ini kelihatannya sepintas memang hampir sama, tetapi ada perbedaan panjang kakinya ini. Yang lebih panjang itu adalah yang bermuatan atau kutub yang positif, yang lebih pendek itu negatif. Oleh karena itu maka kita kembali ke rangkaian baterai atau kentang pertama tadi. Maka ini ingat sekali lagi, ini adalah kutub negatif, kita hubungkan dengan kaki LED yang negatif. Silakan Mbak, tolong dibantu. Yang pendek dihubungkan dengan yang negatif, dengan ini yang pendek tadi sudah mana? Oke. Kemudian kalau kita urutkan tadi, ya, kalau kita urutkan dari negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, maka ini adalah putih ini positif. Kemudian, nah kalau di luar rangkaian, di luar baterai, maka arus listrik mengalir dari positif ke negatif masuk ke sini. Nah demikian. Bagaimana? Sudah berhasil menyala?
Kalau misalkan terjadi kok belum menyala, kok tidak menyala, kok belum berhasil, maka perlu kita lakukan cek. Dan dicek ada kemungkinan kita menancapkan penjepit buayanya kurang menggigit, kurang trep begitu. Atau juga bisa jadi entah di bagian mana yang kurang menggigit, sehingga perlu kita cek ulang sehingga kita mengetahui di mana letak kekurangan dan kesalahan sudah tidak menyala. Nah, sekarang bisa kita lihat bersama sobat guru, calon guru, orang tua dan siswa, ini sudah berhasil. Ternyata lampu LED ini berhasil bisa menyala. Nah, sobat guru, calon guru yang hebat, serta orang tua dan siswa-siswa SD, demikian tadi telah kita lakukan percobaan sederhana pembuktian apakah benar kentang bisa kita jadikan sebagai sumber energi listrik alternatif, dan ternyata kita bisa berhasil membuktikan bahwa kentang tersebut bisa menimbulkan arus listrik dan dialirkan pada lampu LED yang tadi kita gunakan dan berhasil menyala. Nah, tentunya kalian juga pasti bisa mencoba sendiri di rumah bersama orang tua atau keluarga dalam percobaan sederhana ini di rumah. Mudah-mudahan percobaan yang kami share ini, kami tunjukkan ini bisa membantu kalian semua, mungkin juga sobat guru dan calon guru, untuk menunjukkan pada proses pembelajaran IPA khususnya percobaan sederhana terkait dengan energi listrik alternatif, khususnya menggunakan bahan-bahan sederhana yang ada di sekitar kita. Tetap semangat, jangan putus asa. Jika ada ketidakberhasilan atau kurang berhasil, jangan putus asa, coba lagi. Ada kemungkinan cek dan dicek. Siapa tahu mungkin kita pada saat menancapkan katoda dan anoda serta menancapkan penjepit buahnya kurang kuat, kurang terap, kurang pas. Itu bisa menjadi faktor ketidakberhasilan percobaan kita. Atau mungkin bisa jadi pada saat kita menghubungkan dengan kaki lampu LED-nya terbalik, bisa jadi. Ingat sekali lagi, mana yang positif, mana yang negatif. Dan atau juga mungkin ada yang nempel antara kutub positif dan negatif, sehingga terjadi hubung singkat. Itu yang faktor-faktor yang bisa menimbulkan kegagalan. Tetap semangat dan diurutkan kembali rangkaian positif negatifnya, baik di dalam antar kentang dan di luar kentang, yaitu yang di luar rangkaian kentangnya itu sendiri yang terkait dengan beban lampu LED. Demikian teman-teman, sobat guru dan calon guru serta orang tua dan siswa, mudah-mudahan video ini, percobaan ini bisa bermanfaat sebagai sumber belajar atau panduan untuk melakukan percobaan pembuktian kentang sebagai sumber energi listrik alternatif di rumah bagi adik-adik, anak-anak, putra-putri SD di rumah. Selamat mencoba, tetap semangat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.